Dan bagaimanakah kondisi warga negara Indonesia di Brasil di tengah pandemi COVID-19 dan juga pelonggaran yang mulai dilakukan pemerintah Brasil? Kita akan tanyakan langsung dengan perwakilan kita di Brasil. Sudah bersama kami via sambungan Skype, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Brasil, Edi Yusuf. Halo Pak Edi. Selamat sore Pak Ditya. Iya Pak Edi, sehat ya di sana ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, Pak, ini Brasil sekarang jadi sorotan ya Pak karena menjadi negara kedua terbanyak ya kasus positif COVID-19 setelah Amerika Serikat. Apa sih sebetulnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah Brasil dalam mengatasi COVID-19 ini? Sebetulnya masalahnya sama dengan semua negara lain. Jadi memang penyebarannya cukup banyak, tetapi di Brasil juga ada indikasi positif bahwa pasien yang sembuh juga cukup banyak. Sampai saat ini pasien yang sembuh sudah mencapai 189.000. Oke, nah ini kemarin juga kalau kita lihat ada data bahwa angka kematian sudah melewati Spanyol, bahkan fatality rate-nya itu saya catat 131,2 orang per 1 juta penduduk. Artinya apakah kemudian tim medis, rumah-rumah sakit di Brasil sudah mulai kewalahan nih Pak? Brasil terus berupaya meningkatkan kapasitas mulai dari tingkat pencegahan dengan meningkatkan penyediaan alat masker, kemudian APD dan lain-lain. Kemudian juga di tingkat pendeteksian juga terus ditingkatkan dan juga termasuk laboratorium, penguatan laboratorium dan juga meningkatkan aspek penanganannya dengan meningkatkan pembukaan rumah sakit baru di lapangan sepak bola dan juga rekrutmen tenaga kesehatan yang baru, kemudian juga penambahan ICU dan juga rekrutmen untuk tenaga kesehatan, Pak. Oke, Pak Edi, ini juga menjadi sorotan dunia bagaimana kemudian seperti pemerintah Brasil ada tidak satu suara begitu. Presiden Jair Bolsonaro itu beberapa kali ya berseberangan dengan menteri-menterinya, terutama 2 menteri kesehatan ya. Satu Luis Mandetta dipecat, kemudian penggantinya juga tidak sampai sebulan, Nelson Teich juga resign. Ini karena ada perbedaan pendapat seputar guideline penanganan COVID-19. Brasil juga seperti negara demokrasi ya, memang di sini perbedaan pendapat selalu terbuka, tetapi memang Presiden Bolsonaro, pemahaman kami adalah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan penanganan COVID-19. Jadi memang faktor itu yang sebetulnya menjadi salah satu faktor yang memungkinkan adanya perbedaan pandangan, tetapi memang kalau kita cermati, ekonomi Brasil cukup terpuruk dan diperkirakan akan kontraksi sebesar antara 4–5%. Jadi memang sebetulnya Presiden Bolsonaro lebih mengutamakan isolasi yang sifatnya itu vertikal, jadi memang hanya masyarakat yang rentan saja yang diisolasi, jadi mereka yang sudah tua atau yang imunnya kurang baik itu diisolasi, tetapi yang lain bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, Pak Edi, kita juga ingin tahu bagaimana kabar teman-teman WNI kita di Brasil, begitu berapa orang yang terdampak COVID-19, status mereka seperti apa? Jadi ada 2 kategori masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang memang sudah menetap di Brasil itu ada 315. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada satu warga pun yang melaporkan terpapar COVID-19. Ada satu kasus di mana ABK kita yang bekerja di kapal pesiar itu terpapar COVID di kapal pesiar dan saat berlabuh di Santos, pelabuhan Sao Paulo, dirawat di rumah sakit dan meninggal di Sao Paulo, dan atas persetujuan dari keluarga almarhum telah dikebumikan di pemakaman Muslim di Sao Paulo. Jadi hanya satu kasus sampai saat ini, belum ada warga Indonesia yang terpapar COVID. Mudah-mudahan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya Pak, karena tadi 315 WNI, Pak Edi bilang tidak ada yang positif. Nah, kita tahu juga KBRI tentu saja punya peran sentral ya untuk bisa terus memantau dan kemudian membantu WNI di sana. Ini seperti apa Pak perannya sejak mungkin kasus positif pertama yang terjadi di Brasil?
Jadi mungkin saya ingin gambarkan dulu mengenai jumlah dan situasi WNI di Brasil, Pak. Jadi dari 315 itu memang tersebar di semua negara bagian yang jaraknya dari kota Brasilia itu rata-rata di atas 1.000 km, jadi harus menggunakan pesawat terbang. Sebagian besar ada yang tinggal di São Paulo, ada sekitar 100 lebih, dan sebagian lagi rohaniawan yang bekerja sebagai misionaris itu ada di berbagai pelosok yang memang sangat sulit buat KBRI untuk bisa menemui mereka setiap saat, tetapi alhamdulillah kita memiliki hotline yang 24 jam 7 hari, juga kita memiliki WhatsApp group WNI di Brasil yang sangat aktif berkomunikasi hampir setiap hari, sehingga kita bisa memonitor keberadaan mereka. Bagaimana melalui hotline dan WhatsApp group, alhamdulillah KBRI telah berhasil memfasilitasi pemulangan 266 WNI yang berada di Brasil ke Indonesia. Mostly mereka adalah ABK yang bekerja di kapal pesiar. Oke, kemudian kan Brasil juga sempat melakukan lockdown begitu. Apa kemudian kesulitan-kesulitan? Mungkin WNI di sana juga banyak yang kesulitan dalam mendapatkan barang-barang logistik atau kebutuhan sehari-hari. Seperti apa, Pak? Jadi di Brasil memang tidak melakukan lockdown, tapi pembatasan sosial. Jadi memang alhamdulillah harga-harga kebutuhan pokok itu tidak ada kenaikan dan mudah didapat, sehingga memang secara umum WNI kita tidak mengalami kesulitan. Dan sampai saat ini belum ada yang melaporkan kepada kita menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pokok yang dibutuhkan. Pak, ini kan tadi Anda sudah bilang ada beberapa kali pemulangan ya WNI dari Brasil ke Indonesia, dan saya juga sempat berbicara dengan sejumlah WNI yang berada di luar negeri, bukan di Brasil, begitu mereka rata-rata memang juga ingin pulang, begitu. Apakah juga ada upaya untuk mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga pemulangan WNI, mengingat kurvanya masih cukup tinggi nih di Brasil? Jadi struktur masyarakat Indonesia di Brasil itu mereka memang tinggal di Brasil sudah lama, Pak. Jadi termasuk rohaniawan yang ada jumlahnya 105, itu ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah lebih dari 10 tahun, dan mereka memang betah tinggal di Brasil. Jadi sampai saat ini belum ada keinginan untuk kembali ke Indonesia. Selain itu juga masyarakat Indonesia sebagian besar menikah dengan masyarakat Brasil. Jadi memang mereka sudah lama tinggal di sini. Jadi kecil kemungkinan mereka untuk meminta repatriasi, tapi kita memang selalu terbuka untuk teman-teman yang ingin kembali ke Indonesia, memfasilitasi pemulangan mereka jika mereka memang ingin pulang. Kita sudah ada SOP untuk evakuasi jika diperlukan. Baik, Pak Edi, sehat-sehat di sana. Salam buat teman-teman di KBRI di Brasil. Dan pemirsa, terima kasih sudah hadir bersama Prime Time Berita Seru TV, Dubes RI untuk Brasil, Edi Yusuf.